kita berasal dari dunia, kata Alkitab. Wajar kita menikmati dunia dan dunia mencintai engkau. Tapi karena kita bukan dari dunia, kita berasal dari sorga. Jadi jangan bilang, ya saya sih mau dihibur oleh Tuhan. Tapi kalau situasinya begitu menyakitkan, ya otomatis saya stres dan tertekan. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Kita mau proklamasikan karya dahsyat Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sampai kita orang Kristen, tapi sebentar-bentar, ya setan ganggu saya, setan ikat saya, setan buat saya sengsara. Setan mau nyerang kita, mau ganggu kita karena itu memang kerjaannya. Seandainya setan bisa main Mobile Legends, atau seandainya setan bisa main Ragnarok, mungkin hidup kita aman. Tapi setan gak ada kerjaan lain. Kerjaannya dia mau ganggu orang percaya. Tapi kita gak mau tahu dia mau ganggu kita. Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gak perkasa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Dan salah satu karya dahsyat Roh Kudus mau memberi penghiburan buat saya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang yang hibur saya adalah Roh Allah. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Kalau roh dari Allah yang hidup ada di dalam kita dan memberi penghiburan, lalu kita masih stres, something is wrong. Saudara boleh menatap saya dan berkata, ya, tapi pendeta nggak tahu istri saya cerewetnya minta ampun. Tapi yang menghibur kita adalah Roh Allah. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta nggak tahu sih mertua saya, pendeta ikut campur aja. Tapi yang menghibur kita adalah Roh Allah. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta mungkin gak tahu sakitnya. Umur saya udah 38, belum ada pasangan teman hidup. Tapi yang menghibur saya adalah Roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Yohanes 14 ayat 23 sampai 27. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan apa? Diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan cari-cari alasan. Ya, setuju sama saya, katakan saya tidak boleh cari-cari alasan. Jangan bilang sama saya sih sebetulnya mau menuruti firman Tuhan, tapi suami saya kasar, tapi lingkungan saya nggak mendukung. Alkitab sedang berkata, this is not about problem. This is about your heart towards God. Alkitab sedang bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan firman-Ku, no matter what. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak taat, kamu tidak menuruti firman-Ku, the problem is not problem itself. Masalahnya bukan karena suamimu kasar, bukan karena badainya besar, tapi karena kamu tidak mengasihi aku. Jadi jangan bilang, ya saya sih mau dihibur oleh Tuhan, tapi kalau situasinya begitu menyakitkan, ya otomatis saya stres dan tertekan. Jangan cari alasan pembenaran untuk stres. Karena Tuhan mau menghibur kita. Makanya Sefanya bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan mau kita bahagia. Lumayan ada 2 orang yang bilang amin. Tuhan mau kita bahagia. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan mau saya bahagia. Amin. Makanya ayat ini bilang, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari apa? Bapa yang mengutus aku. Semuanya yang kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sama-sama bilang sama saya, penghibur. Terjemahannya sebetulnya kurang begitu tepat. Kan dalam bahasa Inggris tidak dikatakan entertainer. Penghibur itu adalah entertainer. Tetapi Alkitab berkata comforter. Tidak ada terjemahan yang tepat untuk comforter dalam bahasa Indonesia. Yang ada terjemahan untuk comfort. Terjemahan comfort adalah nyaman. Sama-sama bilang sama saya, nyaman. Jadi comforter adalah pribadi yang membuat hidup kita menjadi nyaman. Bukan berarti kita nggak ada tantangan, tapi kita nyaman di tengah tantangan. Bukan berarti kita nggak akan terserang penyakit, tapi kita nyaman di tengah penyakit. Bukan berarti kita nggak akan dibully orang, nggak akan difitnah orang, tapi kita tetap nyaman dalam segala situasi. Yang setuju sama saya katakan amin. Kalau kita dengar kata penghibur, kita ingat 2 hal. 1 pelawak. Yang kedua, khusus bapak-bapak, ingatnya wanita penghibur. Karena penghibur yang pertama sifatnya sementara. Dan yang kedua, penghibur sifatnya hanya luarnya saja, betul nggak? Tapi comforter itu dari dalam dan bernilai kekal. Amin. Jadi variabelnya, kalau kita bilang penghibur, itu selalu hanya sementara dan hanya luarnya. Tapi comforter, variabelnya sangat berbeda. Yang pertama dari dalam, kita nyaman. Mau diomongin orang. Makanya kenapa Yusuf dalam penjara tidak tertekan, karena dia bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kenapa Daud nyaman? Karena dia bilang sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Makanya ayat ini bilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, comforter, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan. Yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Tujuan yang ngajar apa sih? Dari nggak bisa menjadi bisa. Dari nggak sanggup menjadi sanggup. Dari nggak biasa menjadi biasa. Oh saya nggak biasa, pendeta mesti ngalah. Saya nggak biasa, pendeta suruh sabar. Tapi dia ngajar. Dari nggak bisa menjadi bisa. Dari nggak sanggup menjadi sanggup. Dari merasa nggak biasa menjadi biasa karena Tuhan. Dan bukan hanya mengajarkan, tapi ayat ini bilang apa? Dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karena kenapa kita perlu diingatkan? Karena persoalan kita lupa. Kita lupa kita anak Allah. Kita lupa di dalam diri kita ada kuasa. Kita lupa apa saja yang kita katakan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Akibatnya ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Jadi meskipun aku naik, tapi damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah ini Alkitab bilang. Yang diberikan dunia variabelnya hanyalah sementara dan hanya luarnya. Tapi yang kuberikan adalah comforter.
Variabelnya adalah deep down from your heart. Dan sifatnya abadi. Unconditional. Mau situasinya tidak menyenangkan, Daud bilang, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba lihat selanjutnya. Janganlah apa? Gelisah dan gentar hatimu. Terjemahan aslinya bilang, dan kamu tidak akan pernah menjadi gelisah dan gentar hati lagi. Haleluya. Klik. Aha. Gak apa-apa saya buka banyak ayat supaya sudah jelas. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, sama-sama bilang, saya bukan dari dunia. Saya berasal dari Allah. Saya berasal dari sorga. Oh, Gilbert belagu banget, masa saya berasal dari sorga. Loh, karena kita sudah dilahirkan kembali. Kita bukan dilahirkan dari daging dan darah, tapi kita dilahirkan dari roh dan firman. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya berasal dari sorga. Saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, saya berasal dari sorga. Saya mau kita ngerti kebenaran ini. Iblis mau kita berpikir kita berasal dari dunia, wajar saya jatuh dalam dosa. Tapi hari ini saya mau bilang, gak wajar kau jatuh dalam dosa. Sehingga kalaupun kau jatuh, cepat bangkit. Karena kita berasal dari sorga. Kalau kita berasal dari dunia, kata Alkitab, wajar kita menikmati dunia dan dunia mencintai engkau. Tapi karena kita bukan dari dunia, kita berasal dari sorga. Kita gak nyaman dengan hal-hal duniawi dan dunia akan membenci kita. Jangan heran kalau orang bilang saudara kafir, gak usah jengkel, gak usah sakit hati. Zaman sekarang disebut zaman post-truth atau kebenaran aneh. Post-truth atau yang saya terjemahkan sebagai kebenaran aneh. Orang sedang gak butuh data. Orang gak butuh fakta, orang cuma butuh rekayasa framing. Makanya sekarang yang banyak beredar di berita, yang banyak beredar di medsos, seringkali rekayasa framing. Sekarang saya mau tanya. Orang Kristen kafir itu benar gak? Kita percaya Tuhan kan? Tapi framing yang dibangun, orang Kristen itu kafir. Karena kafir gerejanya boleh dirusak. Karena kafir, karirnya boleh dihambat. Karena kafir, ibadahnya boleh ditutup. Yang sedang dimainkan adalah framing. Dalam pelayanan, dalam keseharian, dalam bisnis. Dan kalau orang sudah mulai framing saudara. Saudara mau ngomong data, saudara mau ngomong fakta. Tetap aja saudara akan dibully. Setuju nggak? Sekarang kita hidup pada zaman seperti itu. Tapi ini bukan sesuatu yang baru. Alkitab bilang nothing come by surprise. Nothing new in this earth. Yang terjadi dengan Yusuf. Kenapa Yusuf masuk penjara? Karena rekayasa framing. Bisa dibereskan dengan data nggak? Bisa dibereskan dengan fakta nggak? Makin kita sibuk dengan fakta, makin kita sibuk dengan data, makin kita sakit hati dan kecewa. Dan itu yang setan mau. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kita hidup pada zaman yang disebut post-truth. Atau kebenaran aneh. Nggak ada yang bisa kita buat. Kecuali kita tegak berdiri dan percaya. Kalaupun manusia mereka rekakan yang jahat, Allah mereka rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang pertama anak Tuhan, jangan ikut framing orang lain. Makanya selalu saya bilang, jangan suka apa itu namanya, jadi relawan framing gitu. Yang apa, suka forward berita apa gitu, nggak usah. Apalagi kalau berita-berita yang gak membangun, yang jelek gitu. Gak usah ikut framing. Ngapain kita jadi relawan framing? Kalau saudara mau forward sesuatu, firman Tuhan yang memberkati. Amin. Khotbah hari ini yang memberkati, itu yang saudara kirim.
Dan saya percaya betul firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang saja berikan tepuk tangan yang berikan Tuhan. Jelas sampai di sini? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Dunia akan membenci kita, kata Alkitab. Coba lihat selanjutnya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, sama-sama bilang saya bukan berasal dari dunia. Tapi Yesus bilang apa? Aku telah memilih kamu dari dunia, aku angkat kamu dari dunia. Makanya kita perlu dilahirkan kembali. Sebab itulah dunia apa? Membenci kamu. Makanya kita merasa dunia ini berat, dunia ini penuh tantangan. Tapi it's okay. This world is not my home. Sama-sama bilang dunia bukan rumah saya. Dunia tempat kita berkarya. Mungkin sebagian saudara akan berkata, enak dong orang dunia bisa menikmati semuanya, kita orang Kristen terus menderita. Jawaban saya sederhana, perjuangan kita memang sementara, tetapi kita menerima kemuliaan kekal. Amin. Orang dunia senangnya sesaat, tapi penderitaannya, kebinasaannya kekal. Makanya selalu saya bilang, kita orang beruntung. Kalaupun hari-hari ini kita menghadapi tantangan, kita tahu nanti ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Amin. Selanjutnya klik. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi otomatis kita. Makanya firman Tuhan bilang, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Mereka menghambat orang Kristen tanpa alasan. Mereka menyerang rumah-rumah ibadah seringkali tanpa alasan. Mereka menutup gereja-gereja. Mereka menghentikan ibadah-ibadah seringkali tanpa. Itu yang saya beri nama post-truth. Kebenaran aneh. Dan kadangkala orang yang melakukannya dianggap orang hebat, pahlawan. Berani dia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menderita? Tidak, ada penghiburan. Coba kita lihat selanjutnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan apa? Bersaksi tentang aku. Ia memampukan kamu supaya kamu dapat hidup seperti aku hidup. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Selanjutnya klik. Saya mau saudara jelas ya firman Tuhan ini ya. Yohanes 16 ayat 7-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. It is better, adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu. If I go, jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, mengutus penghibur kepadamu. Dan kalau ia datang, kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dunia merasa dosa itu nikmat. Tapi orang yang memiliki penghiburan mengerti betul nikmatnya dosa sementara tapi hancurnya selamanya. Jelas sampai di sini? Sehingga kita mengerti tentang dosa, kita mengerti tentang penghakiman. Klik, selanjutnya. 2 Korintus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Yang menghibur kami, haleluya, dalam segala berkat, menghibur kami dalam segala penderitaan. Artinya kita bisa menghadapi penderitaan, kita bisa dibully, kita bisa menghadapi tantangan, tapi selalu terhibur. Makanya selalu saya bilang, kita bisa menderita, tapi kita tidak pernah akan mengalami penderitaan. Karena di tengah-tengah penderitaan selalu ada sukacita yang sorga sediakan. Amin. Sehingga jadi tujuannya kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam apa? Bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri Allah. Makanya saya terlalu percaya. Anak Tuhan tidak akan sembarangan curhat. Cuman satu yang bilang amin. Anak Tuhan tidak akan sembarangan curhat. Karena anak Tuhan menerima penghiburan. Amin. Karena tugas kita bukan nyusahin orang. Tugas kita bukan membuat orang lain rugi. Tapi tugas kita membawa penghiburan. Karena anak Tuhan
Tuhan kalau curhat, dia harus curhat sama orang-orang yang punya integritas dan rohani lebih dewasa. Beberapa peraturan curhat. Yang pertama, jangan curhat sama suami orang dan istri orang. Itu namanya curcol, curhat-curhat colongan. Itu biasanya bersamaan dengan curhat tebar pesona. Ya kan? Ada orang yang curhat-curhat sama laki orang, itu mah bukan curhat, genit. Cari kesempatan. Bu, jangan curhat sama laki orang. Pak, jangan curhat sama bini orang. Ya habis dia hamba Tuhan. Ada banyak kasus yang saya lihat bahkan termasuk dalam pelayanan. Saya tidak setuju. Curhat sama laki orang, bini orang, itu namanya gatel, saudara-saudara. Itu namanya cari-cari. Ya kan? Caper. Cari-cari perhatian. Jangan curhat sama laki orang, jangan curhat sama bini orang. Yang kedua, jangan curhat sama yang senasib. Contoh, kalau lagi sakit hati sama hamba Tuhan, jangan cari orang yang juga sakit hati sama hamba Tuhan. Memang nikmat, 6 jam gak kerasa tuh kalau curhat begitu tuh. Karena kalau contoh-contoh ini ambil contoh aja, jangan masukin hati. Misalnya saudara lagi sakit hati sama hamba Tuhan. Saudara curhat sama orang yang sangat menghargai hamba Tuhan. Kadang-kadang gak enak. Saudara udah nangis-nangis, udah cerita segala macam. Terus dia bilang gini, gak boleh lu gitu. Hamba Tuhan tuh biji mata Tuhan. Gue udah ngalamin. Gue tuh sayang sama hamba Tuhan, gue doain hamba Tuhan, gue support hamba Tuhan. Berkat Tuhan tuh luar biasa. Dalam hatinya, pret. Langsung 5 menit patah gitu. Tapi kalau kita curhat sama orang yang ngalamin yang sama tuh, yang senasib tuh. Lu gue jengkel banget nih hamba Tuhan begini. Memang banyak hamba Tuhan sekarang dari setan. Lu ketemu ayatnya, kan Alkitab juga berkata banyak nabi-nabi palsu. Iya Tuhan nabi palsu. 6 jam tuh. 12 kali itu tuh. Apa tuh namanya, sekilas info. Misalnya saudara lagi sakit hati sama mertua. Jangan cari yang senasib. Memang asik sih, nyambung. Bahasa Ibrani bilang negep. Nyambung, sedap gitu. Aduh mertua gue begini-gini. Iya memang zaman sekarang mertua tuh dipakai setan. Memang gitu. Yuk kita bikin kelompok khusus yuk, doa untuk mertua supaya cepat mati yuk. Saudara lagi jengkel sama suami. Jangan saudara curhat sama yang senasib. Oh iya memang suami. Saudara lagi sakit hati sama istri. Curhat sama yang sakit. Oh iya memang. Rasanya wanita sekarang itu diciptakan setan hanya untuk mengganggu. Akhirnya semua bikin kelompok namanya kuahara. Kurasa wanita hanya racun. Itu yang bikin kelompok pasti lapendos. Laki-laki penuh dosa. Yang pertama gak boleh curhat sama apa? Lagi orang, bini orang. Yang kedua jangan curhat sama apa? Yang senasib, berubah enggak tambah ngaco. Memang nikmat, seru, nyaman. Tapi hidupmu tambah ngaco. Yang ketiga jangan curhat di medsos. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang di gereja, jangan ada yang curhat di medsos. Kalaupun saudara curhat di medsos, semua hal-hal tentang GBI Glow Fellowship Center hapus. Bikin malu gue. Jangan hari Minggu di Facebook check in. Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tamrin Residence, Jakarta. Saya lagi khotbah, saudara foto. Terus ini nih apa tuh data-datanya. Saudara foto. Hari Selasa. Kurang ajar. Pengen gue tempeleng tuh orang. Kok manusia bisa diciptakan dengan hati iblis seperti itu? Orang bilang, lihat tuh, Gilbert khotbah apa tuh? Ini lihat jemaatnya kelakuannya kayak gini. Lu yang ngaco, gue yang jelek. Emang kurang apa saya diomongin orang? Tega banget sih jemaat. Gilbert lagi curhat. Curhat di mimbar boleh.
Ih, bikin aturan. I'm just kidding. Jangan curhat di medsos. Malu-maluin gembala saudara, kayak gembala gak pernah ngajarin saudara. Medsos kita pakai hanya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. 24 orang yang bilang amin. Sisanya gila-gila curhat di medsos semua. Medsos hanya kita pakai untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Itu. Saudara taruh gambar saudara sama anak-anak saudara lagi senang. Itu kan menceritakan perbuatan Allah luar biasa. Lagi main di pantai, lagi makan bersama, lagi ngobrol di keluarga. Itu kan artinya sudah menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Kesaksian-kesaksian sudah taruh di situ. Hal-hal yang dahsyat sudah taruh di situ. Kan artinya sudah menceritakan perbuatan Allah. Jangan bilang sama saya, ya tapi kan kita manusia biasa, kita butuh curhat. Sekali lagi, kalau kita curhat di bawah kaki Tuhan. Kalaupun kita perlu manusia, kita cari yang berintegritas, yang dewasa, yang dapat mengarahkan kita berjalan pada kehendak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena yang kita tahu, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami adalah Tuhan. Tujuannya bukan saya bisa lebih hebat dari lain, supaya kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami juga terima dari Allah. Karena kami pernah ngalamin, kami rasakan dari Tuhan, kami dapat berbagi. Tapi kalau kita cuma curhat-curhat sama orang senasib, ujung-ujungnya kita jadi gossiper. Ngeri saudara. Ada banyak orang menyebut diri pelayan Tuhan, tapi bacotnya, hatinya busuk. Senangnya jadi gossipers. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, bukan jadi gossipers, jadi worshipers. Ketik di WA story saudara, from gossipers to worshipers. Dari orang-orang yang kerjaannya cuma gosip, menjadi orang yang memuliakan Tuhan karena kita mendapat penghiburan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus, haleluya, kami menerima apa? Kenyamanan, menerima penghiburan, comfort yang berlimpah-limpah. Haleluya. Klik 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah apa? Menganugerahkan penghiburan, bukan yang sementara, penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya, haleluya, menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya. Klik Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, gak peduli tahu. Mau ada tantangan, mau ada masalah, mau ada hal-hal yang menyakitkan sehingga bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu, haleluya, menyenangkan jiwaku. Bisa gak kita bilang, waktu badai sedang menerpa hidupku, penghiburanmu menyenangkan hatiku. Amin. Jangan udah pikiran bertumpuk-tumpuk, lalu kita stres sendiri. Maka Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Kata yang sama yang dipakai, aku akan memberi kenyamanan bagimu. Makanya Saudara Mesak Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Karena kalaupun Tuhan tidak sanggup menolong, tetap yang terbaik kami terima dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Saya simpulkan begini, dunia di akhir zaman menaburkan yang namanya ketakutan, kebingungan, serta kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan, kebingungan, dan kekhawatiran. Karena iblis punya hidden agenda.
hidden agendanya menciptakan orang-orang stres dan putus asa. Karena orang-orang stres dan putus asa akhirnya mengambil langkah bonek, bodoh, dan nekat. Kenapa orang bercerai? Tahu nggak bercerai itu salah? Tahu. Tapi orang kalau udah stres putus asa, akhirnya tertarik dengan yang namanya rekayasa framing. Framingnya adalah, ya kan boleh bercerai kalau berzina. Tidak boleh, prinsip penafsiran. Tidak boleh menafsirkan satu ayat dan menjadikan itu kebenaran. Ada banyak ayat yang bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada begitu banyak ayat yang berkata Allah benci perceraian. Dan Yesus juga bilang, waktu murid-muridnya bilang, kan boleh bercerai kalau memberikan surat cerai. Yesus bilang karena ketegaran hatimu. Dari mulanya tidak demikian. Sudah nggak usah kayak ahli Taurat yang pandai menafsirkan. Ya tapi kan ayatnya bilang begini, ayatnya bilang begini. Buat hamba-hamba Tuhan yang percaya. Orang boleh bercerai kalau berzina. Saya tantang. Berani nggak rubah janji nikah? Janji nikah bilang apa? Aku akan menerima engkau dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, susah atau senang, hanya maut. Buat hamba-hamba Tuhan yang sibuk mengklarifikasi firman Tuhan lalu bilang boleh bercerai kalau berzina, robah janji nikah. Hanya maut dan zina yang memisahkan kita. Berani nggak? Nggak ada yang berani kan? Cemen. Cuma berani ngomong, cuma berani bikin apa itu namanya program-program kampungan. Kalau berani robah janji nikah. Karena kalau bicara tentang janji nikah, kalau bicara tentang perzinahan itu banyak. Alkitab bilang kalau kamu memandang seseorang dan mengingininya, kamu sudah berzina. Terus kalau kita lihat orang, istri bilang, cerai. Terus istri lagi bengong gitu mikirin mantannya. Cerai, kau berzina dalam pikiranmu. Tiap hari pendeta bukan ngurusin pelayanan, tiap hari ngurusin cerai. Nggak usah pakai penafsiran-penafsiran lah. Yang normal aja sehari-hari. Janji nikah kita apa? Hanya maut yang bisa memisahkan. Karena lagi seneng pengen nikah. Pas lagi ada tantangan. Ya tapi kamu berzina ya. Robah janji nikah. Di GBI Global Fellowship Center janji nikah tidak pernah berubah. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kalau lu pikir mau cerai kalau berzina, cari gereja lain. Di gereja ini orang berzina kita suruh bertobat, bukan kita suruh ceraiin. Karena orang berzina adalah orang yang kerasukan setan. Gak usah nunduk pak, angkat muka sadar. Bapak dikatakan orang berzina, orang kerasukan setan, langsung dia bilang, ya gua tuh. Zamannya zaman apa? Framing. Orang yang lesbian, homoseks, sebetulnya tahu nggak sih bahwa something is wrong with them? Tahu. Tetapi zamannya zaman post-truth. Yang dimainkan adalah rekayasa framing. Vox Populi, Vox Dei. Pokoknya makin banyak orang yang menyetujui, maka itu menjadi kebenaran. Itu yang saya bilang orang stres dan putus asa. Tapi anak-anak Tuhan bersemangat. Karena kita tahu ada penghiburan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.
Jadi dunia di akhir zaman menaburkan ketakutan, kebingungan, serta kekhawatiran. Sehingga menciptakan banyak orang stres dan putus asa. Mengambil langkah-langkah bodoh dan nekat. Sehingga apapun yang kita ambil, kalau alasan yang masuk akal, kita pikir normal. Kenapa orang lari ke minum mabuk misalnya? Lari ke perempuan lain, lari ke narkoba. Ya habis nggak ada orang yang menerima aku udah nggak punya apa-apa dalam hidup, nggak punya siapa-siapa. Ada orang bilang sama saya udah nggak punya apa-apa, saya udah nggak punya siapa-siapa. Oh, papa kamu udah mati? Enggak, pendeta. Mama kamu juga udah mati. Tetangga kamu udah mati semua, kan kamu udah nggak punya apa-apa, nggak punya. Masih. Ya tapi mereka nggak bisa menerima saya, ngaca. Kalau semua orang nggak suka sama saudara, ya ngaca dong. Jangan justru caper lu. Hidup tuh memang keras. Hidup memang punya tantangan. Kalaupun nggak ada orang yang peduli sama kita, nggak apa-apa. Ada Tuhan yang memberi penghiburan buat kita. Kita tidak dipanggil untuk menerima, kita dipanggil untuk jadi berkat. Saya paling gregetan tuh kalau dengar orang-orang bilang saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya siapa-siapa. Saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang saya masih punya Tuhan. Saya harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang beri betul. Haleluya. Saya pelajari. Itulah sebabnya Roh Kudus datang sebagai apa? Comforter, sebagai penghibur. Satu. Saya pelajari. Mengapa dia perlu menghibur kita? Karena dia mengerti tanpa penghiburannya pikiran kita cenderung liar. Kenapa kita pikir udah saya mati aja deh? Itu liar tuh. Saya nggak punya siapa-siapa. Nggak ada orang yang peduli sama saya. Itu pikiran liar. Hidup saya berharga. Daud bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadari. Sama-sama bilang Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Kalau pikiran saudara udah mulai liar, ingat setan lagi ganggu saudara. Bilang enggak, saya dapat terima penghiburan dari Tuhan. Yang kedua, mengapa dia perlu menghibur kita? Karena dia mengerti tanpa penghiburannya kita cenderung apa? Out of focus. Tuhan bilang apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau kita jadi berkat. Sama-sama bilang Tuhan mau saya jadi berkat. Jangan fokus kita hanya menyelesaikan masalah. Tapi fokus kita menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. Yang ketiga, mengapa dia perlu menghibur kita? Karena dia mengerti tanpa penghiburannya kita cenderung kehilangan semangat untuk menantikan janji-janji Tuhan. Karena salah satu kelemahan manusia, kita gampang bete. Pak, oh ini ibadah ibu-ibu tuh. Pak, pernah lihat istri bete? Justru bete melulu dia pendeta. Bu, pernah lihat suami bete? Kau deket saya pendeta, bete terus dia pendeta. Kalau sama teman-temannya, wah. Pasang muka Gajah Mada sakit gigi. Makanya adik-adik muda, saya sayang sama kalian. Adik-adik muda nih, siapa di sini yang belum nikah? Tolong lambaikan tangan. Adik-adik muda saya ngomong ya dari dasar hati yang saya terdalam ya. Lu kalau cari pasangan teman hidup, ini juga nih yang di rumah nih. Lu kalau cari pasangan teman hidup, boleh nggak yang gak suka betean? Cari pasangan teman hidup tuh minimal yang stabil gitu. Bener. Mau seganteng apapun, mau secantik apapun, kalau dia suka betean, ke laut hidup lu, bener deh. Belajar tuh yang stabil gitu, jadi kita tuh asik gitu hidup. Kalau apa-apa bete, stres lu. Bener deh. Lebih repot lagi ganteng, nggak cantik, nggak betean. Waduh, dosa apa lu sampai dapat kutuk seperti itu dalam hidup lu? Salah satu manusia bete kalau menunggu. Kenapa? Karena nunggu janji manusia banyak melesetnya.
Pak, Pak, pernah nunggu janji istri nggak? Pernah? Udah tergenapi? Belum? Bu, pernah suami janji sesuatu tuh sampai sekarang sudah tungguin belum dapat? Namen lu nenek-nenek, Tuhan aku masih berdoa. Cuma suami saya mengenapi janji. Karena kalau manusia berjanji, itu antara iya atau tidak. Tergenapi atau tidak. Tapi kalau Tuhan berjanji, langit dan bumi boleh lenyap, firman-Nya pasti tergenapi. Yang setuju katakan amin. Dia perlu menghibur kita. Supaya kita tahu tepat pada waktunya Yesus menyelesaikan segalanya buat kita. Klik. Selanjutnya, mengapa dia menghibur kita? Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa dia perlu menghibur kita? Karena dia mengerti. Tanpa penghiburannya, kita cenderung tidak tertarik untuk memahami lebih dalam tentang hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat saya. Ayo sama-sama bilang, Tuhan punya sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Kadang-kadang kita udah gak tertarik lagi. Kita cuma sibuk, yang penting persoalan saya beres. Kita cuma sibuk, yang penting semuanya bisa kita selesaikan. Tahukah saudara, Tuhan punya target besar dalam hidup kita. My God will never ever spoil his children. Tuhan tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Dia latih kita. Makanya Paulus ngerti. Paulus bilang penderitaan ringan sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Paulus bilang, mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurah. Saat kematianku sudah dekat, aku mempertahankan iman. Dan aku tahu, bagiku telah tersedia mahkota. Kenapa Paulus tidak mengeluh? Kenapa Paulus tidak bersungut? Karena dia tahu rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Saudaraku, kita hidup pada dunia yang membenci kita. Kita hidup pada dunia yang bukan rumah kita. Tapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang berbahagia. Karena kita akan selalu menerima penghiburan dari Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah.